أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf kalau ada bisnis begini. Apa itu? Prawedding. Foto-foto sebelum menikah. Itu ajaran dari Taiwan. Apa itu foto prawedding? Belum paku menikah, belum halal, kau sudah pergi baku peluk-peluk. Nah, dek pengusaha. Ini kita dikasih bodoh-bodoh orang yang cari kerja. Mereka yang foto-foto begitu mereka cari kerja. Akhirnya apa? Dikasih bodoh-bodoh lah kita. Foto sebelum menikah boleh foto, tapi jangan kasih baku peluk. Belum halal. Yang ngundang haji, ikut mengundang ulama, gedungnya Islamic Center, tapi foto pengantinnya kok begini. Kalau mau ada fotonya silakan. Foto sebelah kanan perempuan dengan keluarganya, silakan. Foto sebelah kiri laki-laki dan keluarganya. Jangan kasih baku peluk. Ini tidak nak kasih baku peluk. Di atas sepeda, pakai payung, mau pijual ikan. Tabe, ya, kasih naik sedikit, ya, kasih masuk tangannya, beleng-beleng. Jangan ada begitu, Pak. Baru-baru saya hadiri pernikahan, dengan bangganya dia bikin videonya, baku peluk-peluk sebelum menikah. Lalu dia bilang redaksi kalimatnya, ucapannya, bersangkutan berpacaran semenjak SMA. Apaan tuh makuras siri itu begitu? Dengan bangga dia sebut bahwa dari SMA dia pacaran. Apa itu pacaran? Merusak-rusak agama Islam. Yang lebih parah lagi kita sampai kita tidak dikasih alternatif untuk sunnah. Apa itu? Standing party. Tahu ki standing party? Pesta berdiri. Tidak dilarang, tapi kami yang mau sunnah tidak boleh makan sambil berdiri, tidak boleh minum sambil berdiri. Kami mau melaksanakan sunnah, tapi tidak ada kursi. Akhirnya masa kita mau jongkok minum begini? Nah, shooting ki orang na foto Ustaz Dasat lagi jongkok. Terpaksa apa? Kita keluar tidak makan padahal enak makanan. Kita mau makan, melanggar sunnah. Kita tidak makan, labai dan le. Jangan ketawa Pak, serius ini Pak. Kalau kita cinta sama Nabi, berhenti pesta-pesta seperti itu. Itu melanggar sunnah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, tegakkan sunnah yang sederhana-sederhana. Apa yang sederhana-sederhana? Biasakan setiap mau tidur, doa dulu, itu sunnah. Tidak usah banyak-banyak. Kalau ibu-ibu tidak bisa Senin Kamis, yang gampang-gampang. Pakai baju kanan dulu masuk dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Buka baju, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semuanya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketawa, serius kah ini? Yang sederhana saja dulu. Jangan biasakan makan dan minum sambil berdiri. Karena itu bagian minum dan makan bersama dengan setan. Nah, kalau kita betul-betul sunnah mencintai Nabi, Jami banyak cerita. Nabi pernah suatu ketika bersabda, saudara-saudara sekalian, laki-laki tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah di masjid. Bubar jamaah. Tiba-tiba ada datang tunanetra. Ya Rasulullah, bagaimana saya? Nabi bersabda, kau lain. Pergi nih. Belum jauh dipanggil lagi. Tal. Kenapa? Kau dengar azan di masjid? Saya dengar ya Rasul. Nabi bersabda, kau wajib datang berjamaah di masjid. Tetangga dengan masjid. Dengar azan meskipun tunanetra, Nabi jelas. Kemudian ada seorang wanita mencintai laki-laki yang sudah beristri. Bagaimana Anda mencintai sebelum menikah?
Anda masuk wilayah bahaya ini. Mencintai seorang laki-laki yang sudah beristri. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana Buya kalau dinikahi oleh seseorang yang sudah beristri, mungkin itu adalah pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau Anda mencintai, Anda salah. Ngapain Anda mencintai sebelum waktunya? Anda akan tersiksa. Langkah Anda semakin sulit. Jangan sampai Anda menjadi orang yang sempit prinsip. Laki-laki tidak hanya dia di dunia ini. Kan begitu. Gara-gara Anda cinta, lihat masih banyak laki-laki yang bujang, masih banyak kok. Kenapa Anda sibuk? Karena Anda cinta dulu nih, sehingga dunia seluas daun kelor. Nah ini gara-gara sudah cinta. Ditawar yang lain nggak mau demi dia sudah menikah nak, nggak mau mak, pokoknya dia mak. Acuh ini orang. Baik, kalau mencintai kami tidak menghimbau cinta sebelum pernikahan. Ini tidak saya jawab Rasid. Kalau seandainya gimana Buya kalau itu menyiksa Anda, bahkan bukan kepada orang yang sudah beristri, yang belum beristri pun Anda akan bahaya. Kalau sudah seorang wanita mencintai seorang laki-laki, ini semua ini dilupakan. Allah tidak dianggap, Nabi Muhammad tidak dianggap, bapak ibunya punya calon lebih bagus pun katanya apa? Hanya dia mah di dunia nggak ada laki-laki kecuali dia. Wah topnya, sehidup semati. Baik, nggak seperti itu ya adik-adikku, jaga hatimu. Cinta tuh nggak enak gelarnya, jatuh cinta kena panah asmara. Wah sakit semuanya ya. Jadi yang indah jangan main-main, yang indah bercinta itu. Cinta itu adalah dengan akal. Maka saya ngomong cinta itu rasional, bukan irrasional. Cinta butamu itu yang nggak masuk akal. Cinta itu masuk akal. Coba Anda anak perempuan yang solehah, cantik, baik, berakhlak, senang ngaji, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepadamu, wah serem mukanya, dia paling seneng mukul orang, dan Anda pun mungkin orang yang bakal sering ditempeleng, jahat, bau, macam-macam. Mau enggak mencintai? Nggak mau, akal Anda masuk. Tapi kalau sudah terlanjur cinta, gula Jawa rasa coklat, repot, kata orang tua repot. Baik, nah ini kalau mencintai saya himbau jangan begitu adikku yang solehah ya, jangan mendahulukan cinta. Adapun bagaimana Buya kalau saya dinikahi oleh orang yang sudah beristri, mau dinikahi, ini perlu Anda kuat atau tidak, kuat atau tidak. Dan Anda harus kuat benar kalau memang mau dinikahi, karena banyak tantangan itu, mungkin mendapatkan marah dari istri yang pertama. Kemudian di sisi lain engkau harus menjaga suami agar tidak menyakiti istri yang pertama. Engkau harus bisa menjaga suami agar semakin adil. Engkau harus, banyak tantangannya istri kedua ini. Cuman biasanya istri kedua ini kadang-kadang terlalu ambisi. Nggak apa-apa bang, sebulan sekali nggak apa-apa. Giliran sebulan sekali nggak terima, minta sebulan 2 kali. Setelah sebulan kan semua akhirnya nuntut, rame terusnya. Ini biasanya begitu. Jadi berat jadi istri kedua, ya. Berat jadi istri kedua. Jangan hanya ambisi engkau untuk mendapatkan, misalnya. Anggap saja dia seorang ustadz, kesolehannya Anda bisa bertahap Anda, kekayaannya, takut ambisi yang nggak benar. Kalau niatmu benar ya sudah, bismillah, saya yang penting lah. Karena sebagian wanita itu punya keinginan 5, 1, 2, 3, 5, mungkin nafkah, pengayoman, keturunan, macam-macam ini 5. Tapi ada seorang wanita nggak butuh keturunan, saya sudah punya anak, duit saya hanya pengen laki-laki saja yang baik yang nemeni saya, nggak dikasih nafkah mau ada. Jadi dari awal prinsip Anda nerima satu ini, setelah itu jangan nuntut. Ada wanita macam-macam. Intinya perlu Anda punya ilmunya, ketabahannya, dan ingat jangan hindari ambisi. Sebab mau itu mungkin karena ambisi mulia ada. Mungkin seorang wanita saya begini kayak oleh seorang yang soleh, mungkin dia seorang tajir yang soleh, dia seorang baik, mungkin sekali. Tapi di balik itu jangan-jangan ada ambisi. Wah dia kaya, dia ini, makanya nanti merongrong. Naudzubillah, dia mengajari suaminya untuk tidak adil, mengajari suaminya untuk jahat. Berarti jahat perempuan itu yang kedua. Jadi bukan dilarang Anda menjadi istri kedua, yang nggak boleh jadi istri kelima, haram. Keempat boleh, ketiga boleh, Anda menjadi Anda boleh. Tapi ingat, Anda harus hati-hati, Anda harus tabah, Anda harus kuat. Karena apa? Tentu di sana ada yang sakit hati, cemburu, yaitu istri pertamanya. Maka Anda harus bisa mengobatinya. Anda harus bisa bagaimana Anda berbuat baik dengan itu sebagai kakakmu dan sebagainya. Berat jadi istri kedua di situ. Kalau enggak, malah jadi perang. Jadi
Tapi tidak harus seperti tapi kata Bapak, Anda bisa memilih. Oh, kalau gitu nggak kuat. Nah, kalau nggak kuat jangan masuk ke sana. Terus ya cari yang bujang dong, yang single. Jangan maksa dengan dia gitu loh. Jadi perlu Anda cerdas gitu loh. Jangan maksakan, kan laki-laki bukan dia saja. Kenapa harus cari laki-laki sudah punya istri? Ini aja berpikir wanita-wanita ini. Kalau ternyata Anda mungkin, Buya, saya kalau menikah, kalau saya menikah dengan suami seutuhnya, Buya, kayaknya saya yang nggak bisa. Kenapa? Dengan kesibukan saya. Oh ya udah begitu, nggak apa-apa. Kamu jadi kamu ambil laki-laki sepertiga aja. Istrinya sudah 2. Karena dia nggak punya waktu yang banyak. Saya nggak bisa melayani, nggak bisa ini. Tapi saya sisi lain, saya wanita normal, Buya. Saya perlu suami. Tapi kalau begitu ya boleh jadi istri kedua dia. Jadi intinya jangan dolim, tata hati. Kalau masalah dalam syariat boleh, cuman kadang yang melakukan syariat ini punya niat busuk sehingga tidak akan sampai kepada tujuan yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau sebelum menikah, kata Quran ini, itu semua kelihatan indah. Betul, yang paling cantik itu calon Anda saja. Yang paling ganteng tuh yang prianya saja. Nanti setelah menikah akan terlihat sesuatu yang terdengar, tersaksikan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi apa yang paling indah kata Quran? Justru aku pasangkan engkau dengan dia, bukan dengan yang lain, karena dia yang mampu menutup kekuranganmu. Jadi ketika suami menemukan kekurangan di istrinya, kata Allah, kamu jangan marah. Bahasa Qurannya, jangan marah. Dia amanah dariku, aku titipkan engkau kepadanya, bukan pada perempuan lain, karena kekurangan di dia itu aku desain engkau yang menyempurnakannya, bukan yang lain. Jadi ketika suami itu melihat istrinya sebagai titipan Allah dan manusia bukan malaikat, ingat, yang salah itu adalah setan. Jelas? Yang benar terus adalah malaikat. Selama istri Anda bukan malaikat dan suami Anda bukan setan, dan Anda sadar itu manusia, percuma menggali kesalahan, pasti ditemukan. Tapi kalau kita lihat dia sebagai titipan Allah, oh salah, berarti saya yang menyempurnakannya. Oh dia cemberut, berarti saya yang senyum. Oh dia ada masalah, berarti saya yang mengingatkannya. Itu gambaran asal pokok mengerjakan sesuatu karena Allah. Tapi menjalani tidak semudah mengucapkannya. Ustadz juga sama betul. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Ini live ya? Aman bun, insyaallah. Jangan banyak lihat suami orang. Saya ulang ya. Ibu lihat suami sendiri. Jangan banyak lihat suami orang. Karena yang Allah pasangkan untuk menitipi kekurangan ibu dan berpartner itu pasangan masing-masing. Ingat, setan itu jenius, Bu. Sebelum menikah, pasangan ibu itu paling ideal. Setelah menikah, pasangan orang itu paling istimewa. Antum nih yang laki-laki punya titipan istri, rawat istri itu titipan dari Allah. Itu amalan Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana Anda merawat istri Anda, disitulah kemudian pahala digulirkan kepada Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis dari Nabi yang meminta kita untuk menjaga istri sebagai amanah Allah. Perhatikan kalimat wasiat Nabi terakhir saat haji wada. Ittaqullaha fin nisaikum. Kata Nabi, bertakwalah kalian para suami untuk merawat istrimu. Fa innahunna khuliqat min dhal'in a'waj. Memang itu enggak mudah karena dia diciptakan dari rusuk yang bengkok. Maksud tulang rusuk yang bengkok ini ada yang memahami dengan bahasa kiasan. Tulang rusuk itu sangat sensitif. Lunak dia tapi bengkok. Jadi kalau Anda luruskan dengan cara yang keras bisa patah. Tapi kalau enggak diluruskan bengkok juga. Salahnya memang ada tapi enggak ada yang sempurna. Jadi kalau Anda ingin mencari yang sempurna, susah. Kalau ada seorang perempuan gak pernah sholat sunnah, cuma sholat fardu saja, gak pernah puasa sunnah, puasanya Ramadan saja, dia menaati pada suaminya, menjaga kehormatan keluarganya, dia menempatkan tugas di rumah sebagai tugas utamanya, maka apa yang terjadi? Qila laha yaumal qiyamati, dikatakan kepada perempuan ini saat kembali kepada Allah di yaumil hisab,
Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Cepat langsung masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Gak ada hisab. Ternyata kesolehan anak-anak nanti setelah dilahirkan itu bergantung pada 3 proses ini. Kalau ibu tidak menjalani 3 proses ini dengan baik, maka nanti saat dia terlahir tidak mudah untuk mengembalikannya. Ibu ingin anaknya pintar. Pintarnya tidak main-main, karena pintar dari segi ingatan dibagi 4 bagian oleh orang sekarang. Cepat ingat, lambat lupa. Itu bagus. 2, cepat ingat, cepat lupa. Agak repot. 3, lambat ingat, lambat lupa. 3, itu nggak apa-apa. 4, ini yang agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Ternyata ibu, salah satunya, setiap ibu-ibu muslimah yang muslim pada saat itu diminta oleh Nabi SAW memaksimalkan 3 fase tadi. Dan terlahirlah generasi yang kelima dari segi kepintaran. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi orang yang kelima ini bukan ingin ingat, ingin lupa, susah bu. Ini yang kelima. Apa rahasianya? 1, dalam masa kandungan, orang tuanya, khusus ibu, itu seringkali meningkatkan amal saleh. Lihat baik-baik Quran surah 7 ayat 189. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat fi falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasy syakirin. Ada isyarat di ayat ini, kalau fase kandungan sedang dialami, maka orang tua, terkhusus ibu ataupun calon ayah, paling minimal itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya terlahir dalam keadaan yang saleh. Yang tidak dimiliki oleh laki-laki, jika dalam masa kandungan itu, maka perbanyaklah perbuatan baik. Itu langsung diberikan, diamalkan oleh ibu. Petunjuknya cuma di Islam. Ibu rajin baca Quran, meningkatkan amal soleh, rajin tahajud, rajin puasa. Yang potensi di 3 fase ini untuk mewariskan genetik berupa mitokondria, membentuk anak yang hebat. Hebat intelektualitasnya, emosionalnya, plus juga intelektualnya. Tolong manfaatkan ini. Dan kalau ibu berjuang memberikan yang terbaik di masa itu, maka Masya Allah pertaruhannya surga. Wafatnya langsung syahid. Kalau ibu amal salahnya sedikit, amal solehnya banyak, wafat saat mengandung, wafat saat melahirkan, wafat misalnya saat menyusui, maka mohon maaf, itu nilainya sama dengan syuhada. Wafat dalam keadaan syahid seperti orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah dengar namanya Abdurrahman bin Auf? Kaya tidak? Tuh, sudah salah lagi dia. Saya tanya di antum yang ikhwan, Abdurrahman bin Auf tuh kaya tidak? Tidak. Kurang lengkap informasi sejarahnya itu. Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat, tapi tidak kaya. Beliau itu sahabat yang kebangetan kayanya. Kaya itu baru level 1, kaya itu biasa. Level 2-nya kaya banget. Level 3-nya kebangetan kayanya. Saking kaya bangetnya Abdurrahman bin Auf, kebangetan kayanya, saya konversi nilai kekayaannya. Kalau dulu dikonversi ke sekarang, itu jumlahnya sekitar 72.000 triliun. Elon Musk itu baru turun hartanya dari 3.000 jadi 2.800. Jeff Bezos cuma 1.800. Orang paling kaya sekarang 3.000 triliun. Abdurrahman bin Auf 72.000 triliun. Kebangetan gak tuh? Uthman bin Affan itu hampir 50.000 triliun. Bahkan di antara asetnya masih ada sekarang setelah 15 abad. Anda kalau nanti umrah atau haji ke Madinah, saya doakan yang belum berangkat insya Allah berangkat ya. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung ya. Nabung. Nanti ke Madinah itu ada hotel. Hotelnya namanya Wakaf Uthman bin Affan. Punya hotel setelah 15 abad, orang yang nggak ada. Investasinya cuma beli sumur plus beberapa kebun, diwakafkan karena dulu dimonopoli Yahudi. Sekarang oleh pemerintah Saudi dialihfungsikan jadi hotel, hasilnya disimpan di tabungan atas nama Uthman bin Affan, disedekahkan untuk umat Islam seluruh dunia. Orangnya nggak ada, punya tabungan di Bank Saudi. Ini orangnya ada, belum tentu punya tabungan. Gimana bisa begitu? Kebangetan nggak tuh? Kebangetan. Jadi kalau ada orang kaya baru kaya. OKB orang kaya
Baru OBK orang baru kayaknya. Kaget jadinya. Ya, itu belum ada apa-apanya. Jalan-jalan pakai emas 2 kilo misalnya kan. Wah, itu belum apa-apa, Bu. Dicek imitasi. Pakai mobil kayak yang bagus, Lamborghini, dicek minjem. Ya, cuman endorse. Itu belum masuk levelnya, yang dulu kayak beneran. Tapi kapan itu terjadi? Ternyata setelah hijrah. Setelah hijrah. Nah, yang ingin saya ceritakan, itu beliau itu saat memilih hijrah, nggak mudah. Orang Quraisy mengatakan, lihat kalimatnya. Kalau engkau ingin berangkat hijrah ke tempat yang Muhammad tuju, silakan berangkat. Kami nggak akan ganggu, nggak akan persekusi, bahasa sekarang ya. Nggak akan eksekusi, cuma harta yang ada di kamu sekarang kami rampas, silakan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saya. Orang Quraisy ingin menunjukkan pada masyarakat kalau hijrah itu jatuh fakir, hijrah itu terhina, hijrah itu tidak akan pernah sukses. 400 km kurang lebih harus ditempuh dari Mekah ke Yathrib, jalan kaki, jangan harap ada kendaraan seperti sekarang, belum tentu selamat. Saya tanya Bapak dah, Bapak kalau disampaikan pilih mana? Hijrah berangkat dari sini, misal harus jalan ke Bekasi, atau tinggal di sini di Kecamatan Mandau dengan segala fasilitas yang luar biasa, mobil mewah, rumah megah, harta banyak, atau tinggalkan semua itu untuk mendapatkan hidayah Allah, pakai pakaian melekat di badan saja ke Bekasi. Pilih tinggal atau berangkat? Jawabnya pelan banget, tinggal. Emang gak mudah. Nanti kita lihat kuncinya apa. Ternyata Abdurrahman bin Auf memutuskan, saya berangkat. Nanti kita akan belajar pada kunci yang ketiga. Kalau ini ada dalam jiwa kita, dunia kecil lewat semua. Kuncinya 3. Nanti yang ketiga itu yang akan kita ambil. Tapi yang dahsyat, istri ditanya, Bu. Karena memang kalau masalah hijrah, suami istri itu kadang-kadang juga belum tentu sama semua. Istrinya ditawari, tenang Bu, maaf ya, saya ke perempuan dulu, ke akhwat. Kata orang Quraisy, kalau kamu ikut suami, pakai pakaian yang melekat di badan saja, silahkan berangkat, belum tentu selamat. Tapi kalau kamu memilih tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suamimu, kami jamin keamananmu, dan kami berikan kesempatan pilih laki-laki manapun terbaik di Mekah ini untuk dinikahi, kami fasilitasi pernikahan ini. Ternyata istrinya memilih untuk tinggal. Ya ini belum selesai kisahnya. Nih Ansor, Bu, Pak Ansor, nanti saya turunkan ke program ini maksudnya. Begitu berangkat, sampailah kisah ini viral sampai ke Yathrib. Dijemputnya oleh orang paling kaya yang ada di Yathrib, yang kebun kurmanya paling banyak, asetnya paling banyak. Dijemput, kemudian ditawari, karena beliau menyimpulkan, belum tahu nih, punya sesuatu dalam hatinya, belum tahu. Beliau menyimpulkan kalau orang pernah kaya, tiba-tiba jatuh fakir, maka akan kesulitan mengelola gaya dan karakternya. Karena umumnya, apa yang dimiliki, seperti itu gayanya. Kalau cuma sepeda, naiknya naik angkot, turunnya kan menunduk tawadhu, setelah itu sedekah. Udah punya mobil bagus, pakai jas, gayanya kan beda. Buka pintu aja udah nggak bisa. Tawarannya sederhana. Akhil karim, saudaraku yang mulia, kama qala, sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau pengen kaya lagi, khudnis samali, ambil setengah kekayaan saya. Bukan main-main. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini, sekalipun keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Begitu tawari, kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair, atau kama qala, semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Kalau ada yang menawari kebaikan, sekalipun kita tidak bisa mengambilnya, minimal doakan dalam kebaikan lagi. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya. Cuman dalam 2 tahun mempraktekkan apa yang Allah kemudian bimbingkan lewat Rasulullah, berubah jadi orang terkaya nomor 3 di Yathrib. Cuma dalam 3 tahun menjadi orang terkaya nomor 1 di Yathrib, dan jadi orang paling hebat di masanya dalam hal kekayaan.
perempuan yang sedang hamil, sementara jabang bayi bukanlah anak dari laki-laki tersebut. Tidak boleh menikahi perempuan yang sedang hamil. Tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang ditanam oleh saudaramu, kata Nabi SAW. Itu bukan tanaman. Nabi tidak menggunakan kata-kata yang porno, karena adab akhlak Nabi tinggi. Kata Nabi, jangan menyiramkan air di tanam yang ditanam oleh saudara. Tapi itu makna kiasan, itu tanaman dia. Bapak jangan nikahkan anak bapak yang hamil dengan laki-laki, karena untuk menutup malu aib, dibuatkan pestanya, ditipu orang banyak. Nanti lahir anak pasti melanggar 4. Yang pertama, bin, pasti dipakai oleh bin nama dia, padahal bukan anak dia. Bohong dari mulai ijazah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai batu nisannya bohong. Bin. 2, mati si bapak, tidak dapat warisan. Mati si anak, tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, lahir anak pertama laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Anak pertama yang laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena mereka tidak ada hubungan nasab. Tapi kan tidak mungkin menceritakan ini ke adik-adiknya, aib. Maka sebenarnya ini hanya menimbulkan masalah-masalah baru. 4, lahir anak, kebetulan perempuan anak itu, lahir anak perempuan. Ini tidak bisa jadi wali nikahnya. Walinya mesti wali hakim. Sedangkan dia sendiri pun yang menghamili, bukan laki-laki lain. Dia yang menghamili perempuan itu. Hamil perempuan itu 3 bulan, dinikahi. Tidak boleh dia mewalikan anak itu nanti. Hai laki-laki yang pernah menghamili perempuan, lalu kemudian istrimu itu hamil, kau nikahi dia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau 9 bulan, 9 hari. Akad hari ini, lahir besok, maka lahir dia itu bukan anak. Tapi ini anak saya Pak Ustaz. Tes DNA-nya dia positif, DNA tak laki, tes darah tak laki. Ini anak saya, bukan anak. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Haram. Setelah 40 hari melahirkan, mengulang ijab kepada seorang penghulu dan puak, seorang ustadz sebagai wali perempuan. Jadi waktu akad hanya 4 orang, pria, wanita, penghulu, wali. Mempermain-mainkan hukum Allah SWT. Hamil, nikah, lahir anak, hijab lagi. Kalau hijab kabul kedua kali, berarti hijab kabul yang pertama mansukh, batal. Lalu selama serumah itu apa hukumnya? Setempat tidur, serumah, pergaulan, sedangkan hukum batal. Ya haula wala quwata illa billah. Jangan main-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau nikah siri. Tulis itu besar-besar. Jangan nikah siri. Mesti terdaftar di KUA. Saya tak mau anak-anak saya nikah siri. Kenapa? Karena nanti susah kalian urusan-urusan. Urusan akte anak. Urusan kalau laki-laki itu pergi tak pulang-pulang. Namanya Bang Toib. Banyak sekarang yang mengaku-ngaku hakim. Ustadz bisa menikahkan, penceramah bisa menikahkan. Tidak, mesti ke kantor KUA. Tapi ternyata di tempat pekerjaan tadi, 1 meja laki-laki, 1 meja laki-laki, 1 meja perempuan. Semua mata tertuju kepada perempuan. 4 jam awal, 4 jam akhir, 8 jam melihat wajah bini orang. Melihat wajah bini sendiri 2 jam. Yang perempuan pun juga begitu, bersolek 8 jam untuk laki orang. Maka di tempat kerjanya cantik, di rumah macam hantu. Kadang-kadang kalau bertamu kita ke rumahnya tak kenal kita. Lain muka di kantor, lain. Oleh sebab itu berdandanlah apa adanya, biasa-biasa saja. Orang akan terkagum bukan karena bedakmu, bukan karena lipstikmu, tapi karena apa? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Karena sholat duha, karena tatap matamu yang membaca Al-Quran, karena zikirmu, biasa-biasa aja.
Apakah tugas memasak, menyapu, mencuci adalah tugas suami? Kewajiban laki-laki 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Wajib laki-laki mengasihi. Maka kalau dia mampu, disiapkannya pembantu. Tapi kalau suami tadi tak mampu, maka suami ikut. Makanya Nabi itu yuraqti' na'lahu. Nabi menjahit sendalnya sendiri. Nabi itu tidak dilayani, tapi dia sama seperti manusia biasa. Jadi al-mu'minuna wal mu'minat, laki-laki suami, wal mu'minat istri perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Laki-laki tidak memperbudak perempuan, perempuan pula tidak diperbudak laki-laki. Rabbi habli minas salihin. Doa siapa? Ibrahim alaihissalam. Berapa lama dia berdoa baru lahir Ismail? Nabi Ibrahim berumur 86 tahun baru lahir Ismail. Sulitkah bagi Allah membuat perempuan hamil? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa Allah tunda? Allah hanya ingin melihat kau meneteskan air mata bermunajat di tengah malam. Ya Allah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kau beri ya Allah, mudah-mudahan dia soleh. Andai tidak ya Allah, kau selamatkan aku dari anak durhaka. Tak ada yang lebih hebat daripada ridha kepada Allah. Tapi tetap usaha. Banyak-banyak minum madu, kata kawan. Minum. Makan kurma mengkal, makan. Buat jus toge, buat. Untuk menguatkan. Apa saja kan, selama halal. Jangan terlalu mencemaskan yang berlalu, karena ada janji yang lebih indah di masa akan datang. Ini untuk kalian yang baru saja ditinggalkannya ke pelaminan. Gara-gara kalian nulis skripsi tak selesai-selesai. Akhirnya dia pun menikah. Waktu kalian menengok status dia, langsung kalian tulis, meskinya aku yang di sana. Jangan terlalu habiskan energi untuk masa lalu, karena ada masa depan yang lebih indah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Aku lebih tahu keistimewaan dan hikmah kelahiran bayi ini, dan tidak sama keistimewaan laki-laki dengan perempuan. Perempuan pun ada keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Itu poinnya. Ayat ini adalah pembuktian bahwa Islam melalui Al-Quran mengangkat derajat perempuan. Jadi sebelum ada isu-isu di luar tentang gender, tentang perempuan dihormati, dihargai, Islam itu sudah menempatkan sesuai fitrahnya. Jadi Bu, maksud saya, cukuplah ibu ngaji Quran, ngaji hadis, ibu terhormat. Dan yang menempatkan itu Allah. Karena saya melihat aktivis perempuan kekinian itu lebih mengambil teori-teori yang justru dalam teori itu merendahkan derajat perempuan yang sudah Allah tinggikan. Allah sudah bilang, saya membuat keadilan, datang kesetaraan. Setara itu tidak akan pernah adil, Bu, karena adil itu tidak harus setara. Yang adil itu diberikan sesuai dengan maslahatnya. Saya tanya ibu deh, ibu punya anak SD, SMP, SMA. Anak SD ibu kasih 10.000. Anak SMP ibu kasih 10.000. Anak SMA ibu kasih 10.000 juga. Saya tanya, setara nggak? Setara, karena sama. Adil tidak? Tidak, karena beban anak SMP tidak sama dengan SD. Beban SMP tidak sama dengan S. Jadi tidak melulu yang harus dimiliki laki-laki, perempuan harus punya. Tidak setiap yang dikerjakan perempuan, laki-laki harus punya. Jadi adil itu tidak harus setara. Problemnya setara, yang dibawa itu kesetaraan, bukan keadilannya. Jelas di sini? Saya sering berikan nasihat pada perempuan, saudari-saudari saya yang muslimah, ibu-ibu, para akhwat, jangan pernah bikin malaikat mungkar dan nakir bingung. Itu selalu.
Karena kafan muslimah itu ada kerudungnya. Kalau laki-laki 2 kain, perempuan tuh 2 plus 1. Satunya itu kerudungnya. Itu jangan sampai tidak dikenakan saat di dunia, tapi saat dikubur dipakai. Malaikat tanya nanti, ini siapa? Cie-cie, kan? Berjilbab nih, misal gitu kan? Nah, yang belum dibantu dengan doa, jangan direndahkan. Jangan direndahkan, jangan diejek, diajak. Tidak diejek, diajak. Didoakan. Diberikan perhatian yang baik.